Lah, ada kamera tah. Oh, halo. Perkenalkan, nama aku Crescentia Steviolna Batjes, NIM 2410111035, kelas IK 24B. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai ide bisnis yaitu Lila Yolpiola, yaitu merupakan sebuah dessert. Nah, kenapa aku memilih konsep dessert ini? Karena ini terinspirasi dari kebiasaan mamaku yang sering membuat kue untuk keluarga kami. Ooh, child, listen. Naturally, the voice within me that speaks to thee. Nah, apa itu La Yolpia? Nah, La Yolpia merupakan suatu ide bisnis untuk toko dessert yang menggabungkan hidangan penutup modern seperti cheesecake dan brownies dengan elemen lokal seperti bika Ambon. Selain itu, di sini juga ada berbagai jenis minuman kekinian lainnya seperti matcha, Thai tea, dan sebagainya. Tentu hal ini diharapkan kepada semua kalangan usia dapat berkunjung dan menikmati produk La Yolpia. Nah, apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk bisnis atau bahkan proyek tertentu. Meskipun paling baik digunakan oleh organisasi dari bisnis kecil dan nirbala hingga perusahaan besar, analisis SWOT juga dapat digunakan untuk tujuan pribadi. Nah, berikut adalah analisis SWOT dari La Yolpiola. Yang pertama adalah kekuatan atau strength, yang dimana harga terjangkau dengan kualitas premium, proses produksi yang relatif cepat, nilai estetika tinggi untuk media sosial, dan fleksibilitas model bisnis. Yang kedua adalah kelemah atau weakness, yang dimana persaingan yang sangat ketat, ketergantungan pada tren yang cepat berubah, dan umur simpan produk yang sangat terbatas. Yang ketiga adalah peluang atau opportunities, di mana tren self-reward dan lifestyle di kalangan muda, kemudian promosi melalui platform digital, dan momen spesial dan hari raya. Yang terakhir adalah ancaman atau threats, yang dimana fluktuasi harga bahan baku, banyaknya pesaing baru, dan perubahan selera konsumen. Sekarang kita masuk ke analisis kelayakan ide bisnis La Yolpiola, yang dimana dari segi pasar, bisnis dessert memiliki potensi yang sangat baik mengingat tingginya minat masyarakat terhadap makanan penutup, khususnya di kalangan anak pemuda dan keluarga. Produk La Yolpia ini akan menawarkan keunikan melalui perpaduan dessert modern seperti cheesecake dengan sentuhan lokal, misalnya bika Ambon. Nah, pada aspek operasional, rencananya lokasi usaha ini akan ditempatkan di area yang strategis, misalnya dekat perkantoran atau kampus. Nah, untuk faktor-faktor pendukung sendiri, kelayakan ide bisnis ini diantara lain tren konsumsi dessert yang terus berkembang, kemudian pemasaran digital, serta peluang kolaborasi dengan berbagai pihak sesama pembisnis yang lainnya. Meskipun terdapat tantangan dalam persaingan bisnis dan fluktuasi harga bahan baku, hal tersebut dapat diatasi melalui inovasi berkelanjutan dan manajemen yang baik. Sekarang kita beralih ke bisnis plan, yang dimana konsep bisnis La Yolpiola merupakan toko dessert yang menggabungkan dessert modern dengan sentuhan lokal, dilengkapi dengan berbagai minuman trendy. Nah, bisnis ini menargetkan pasar luas dari anak-anak hingga dewasa. Strategi pasar dan pemasaran. Target pasar La Yolpiola yaitu semua kelompok usia 5-45 tahun ke atas. Untuk strategi pemasarannya berupa digital marketing melalui Instagram atau TikTok, kolaborasi dengan platform food delivery, misalnya GoFood, Grab atau Shopee Food, dan konsep tempat yang instagramable dengan spot foto khusus. Nah,
Sekarang ke operasional dan produksi. Untuk lokasi sendiri, La Yolpiola mungkin mengambil ruko kecil di area strategis, misalnya dekat sekolah, kampus, atau perkantoran. Nah, adapun produk unggulannya yaitu dessert berupa cheesecake, brownies coklat lava, Bika Ambon. Nah, untuk minuman sendiri berupa matcha, Thai tea, yogurt smoothies, kopi, teh, dan lain-lain. Sekarang kita ke struktur organisasi. Nah, untuk struktur organisasi La Yolpiola ada 5 poin. Yang pertama adalah pemilik atau kendali penuh, ada manajer, ada chef, ada staf produksi yang mungkin dapat berjumlah 2 orang, adapun juga staf kasir dan pelayanan berjumlah 1-2 orang. Yang kelima adalah branding dan desain, yang dimana untuk branding identitas brand dari La Yolpiola sendiri menggunakan warna pastel soft pink atau mint green atau baby blue. Adapun logonya yaitu playful dan modern. Adapun juga packagingnya yang dimana transparan dengan tutup pastel yang cantik. Yang keenam adalah aspek keuangan dan pengembangan, yang dimana untuk rantai pemasakannya yaitu bahan dasar dari distributor terpercaya, bahan spesifik dari UMKM lokal, sistem monitoring stok dan penjualan melalui aplikasi internal. Adapun visi misinya yaitu visi menjadi tempat go-to untuk dessert dan oleh-oleh yang dikenal luas. Untuk misinya sendiri menyajikan dessert berkualitas dengan pelayanan ramah, inovasi terus-menerus, dan menjaga standar kebersihan tinggi. Selanjutnya adalah keunggulan kompetitif, yang dimana perpaduan dessert modern dan tradisional, konsep tempat yang instagramable, pemasaran digital yang terfokus, serta akan melakukan standar kebersihan dan kualitas yang ketat. Yang terakhir adalah rekomendasi pengembangan. Untuk rekomendasinya sendiri yaitu fokus pada signature produk yang membedakan dari competitors, pengembangan loyalitas pelanggan melalui program membership, ekspansi varian produk sehat, dan optimalisasi sistem online ordering dan delivery. Baik, kita masuk ke strategi 7P bisnis La Yolpiola. Untuk yang pertama itu adalah produk, yang dimana menyajikan dessert modern seperti cheesecake, brownies, dan makanan tradisional Indonesia seperti Bika Ambon. Untuk selanjutnya adalah kualitas premium dengan bahan baku yang baik, sekaligus tampilan estetik dan instagramable. Untuk yang kedua adalah price atau harga. Nah, untuk harga sendiri cukup worth it dengan kualitas yang baik dari produk La Yolpiola. Yang ketiga adalah place, yang dimana lokasi strategis di area campuran, misalnya dekat kampus dan perkantoran. Adapun juga konsep toko fisik yang instagramable, multi-channel melalui platform online seperti GoFood atau GrabFood. Yang keempat adalah promotion atau promosi, yang dimana untuk promosi sendiri dilakukan secara digital marketing intensif di Instagram ataupun TikTok. Adapun juga melakukan konten kreatif, proses pembuatan dan review produk. Dapat juga dengan melakukan kolaborasi dengan influencer dan food delivery platform. Yang kelima adalah people atau sumber daya manusia, yang dimana tim harus bekerja secara profesional dengan sertifikasi hygiene. Yang kedua itu adalah chefnya harus berpengalaman di bidang pantry.
dapat juga melakukan training berkelanjutan untuk menjaga kualitas layanan. Yang keenam adalah proses, yang dimana SOP-nya harus ketat dalam melakukan suatu kegiatan produksi. Adapun juga standar kebersihan dan sterilisasi peralatan. Untuk yang terakhir adalah physical evidence atau bukti fisik, yang dimana bukti fisiknya sendiri adalah desain interiornya yang minimalis dengan warna yang pastel, backpacking menarik dengan logo brand, dan suasana toko yang nyaman dan instagramable. Baik, untuk yang terakhir kita masuk ke STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama adalah segmentation atau segmentasi, yang dimana segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang serupa. Layolpia melakukan segmentasi berdasarkan usia, yang dimana anak-anak 5-12 tahun, remaja 13-25 tahun, dewasa 26-45 tahun ke atas. Adapun lokasi yaitu di sekitar kampus, sekolah, atau perkantoran. Adapun juga gaya hidup, yang dimana suka dessert, aktif di media sosial, dan mengikut tren. Untuk perilaku sendiri yaitu kebiasaan membeli, yang dimana untuk konsumsi harian atau acara spesial. Yang kedua adalah targeting atau penargetan, yang dimana targeting ini adalah proses memilih segmen pasar yang paling potensial dan sesuai dengan kemampuan bisnis. Nah, di bisnis Layolpia ini memilih target utama, yang dimana remaja dan orang dan dewasa muda 13-25 tahun, karena mereka paling responsif terhadap tren baru. Adapun target sekunder yaitu profesional muda 26 hingga 25 tahun yang memiliki daya beli yang lebih tinggi. Adapun kriterianya yaitu kemudahan menjangkau lokasi, minat terhadap dessert, dan aktivitas di media sosial. Yang terakhir adalah positioning atau pemosisian, yang dimana ini adalah strategi menciptakan citra dan persepsi tertentu di benak konsumen terhadap merek. Nah, bisnis Layolpia ini memposisikan diri sebagai dessert shop premium dengan sentuhan lokal Indonesia, tempat nongkrong yang nyaman dan desain instagramable, penyaji dessert berkualitas dengan harga terjangkau, dan inovator dalam mengembangkan rasa tradisional dengan penyajian modern. Baik, mungkin sekian dulu presentasi atau pemaparan ide bisnis mengenai dessert dengan toko Layolpia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.